Saudara, firman Tuhan itu selalu begini, ada sebab, ada akibat. Ya, kalau kita pengen mengalami sesuatu yang baik, tentunya juga kita harus membayar harga yang baik pula. Ya, dan saya percaya sehebat apapun visi yang diberikan, kalau kita tidak mengikuti aturan dan cara mainnya Tuhan, maka kita juga tidak akan melihat itu. Sehingga kita nanti hanya akan berputar-putar di padang gurun seperti bangsa Israel. Saya percaya kita semua mau melihat kemuliaan Tuhan di tahun ini, amin. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30, ya kita sambil lewat aja, bukan di situ pembahasannya. Tuhan berkata begini, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, ya, dan siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Tuhan yang berkata bahwa siapa menghormati Tuhan, itu akan dihormati Tuhan. Saudara pernah berpikir nggak kalau kita ini dihormati Tuhan itu kayak apa, saudara? Jangan pernah mencari penghormatan dari manusia. Karena penghormatan manusia itu pret. Nih ya, pret. Di depan manusia itu bisa baik, tapi di belakang ya begitu. Ya, karena memang banyak hari-hari ini orang yang hidup dalam kemunafikan. Ya makanya saya itu enggak terlalu percaya kalau ada ketemu orang, ibu tambah cantik loh, tambah kurus, pret. Biasa aja, keles. Dihormati manusia itu sesuatu yang biasa, makanya jangan kau cari penghormatan manusia. Karena kalau kita cari hormat dari manusia, kita akan kecewa. Nggak usah, saudara. Dihina, difitnah, direndahkan, biarin aja, udah biasa. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Dan ayat ini sangat powerful sekali. Tuhan berkata begini, sebab siapa menghormati aku, akan kuhormati. Ayat ini disampaikan untuk Imam Eli. Tuhan itu berkata sebenarnya tadinya begini, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, Tuhan itu sudah berjanji buat keluarganya Imam Eli, bahwa keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang, demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Bukan Tuhan yang tidak mau menggenapi janjinya, tapi mereka yang tidak layak untuk menerima janji Tuhan. Karena untuk menerima janji Tuhan itu ya ada harga, saudara. Ya, Tuhan itu tidak main-main loh dengan janjinya. Dan dia berkata tadinya Tuhan sudah berjanji. Ya, jadi bukan Tuhan yang menggagalkan janjinya, tapi kitalah yang membatalkan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Makanya ya saya sudah melihat banyak orang Kristen itu hidup membayar harga yang harusnya dia tidak bayar, tapi dia terpaksa bayar karena ya dia tidak bisa, Tuhan nggak bisa menggenapi janjinya dalam kehidupannya. Ya, jadi kita berdoa, saudara. Makanya saya bilang, contoh saya ketemu ibu-ibu, bu suami saya selingkuh terus, bu saya tuh gini-gini, ya ibu doakan suamimu. Masih jawab lagi, ya ibu sih enggak tahu suami saya. Ya memang saya enggak tahu suamimu. Ibu enak aja suruh-suruh berdoa. Lah ibu enggak pernah rasa suami saya. Ya saya enggak mau rasa suamimu. Karena saya punya suami sendiri. Kenapa kau suruh saya rasa suamimu? Dulu siapa yang pilih itu suamimu? Emang saya yang pilihin kau? Bukan, bu, saya sendiri. Ya itu bayar harga. Yang muda-muda di sini makanya cari jodoh yang takut akan Tuhan. Sehebat apapun dia, punya pangkat seperti apa, kalau nggak takut Tuhan. Ini saya lihat banyak calon-calon perwira yang duduk di sini ya. Iya ya, benar ya. Siap dong. Nah, malah yang siap jemaatnya mereka nggak siap loh. Ya, saudara ya, nanti mereka juga akan punya jabatan, punya pangkat mungkin ke depan. Tapi kalau kau nggak takut Tuhan, percuma. Kalau engkau tidak menghormati Tuhan, percuma. Yang muda-muda itu cari yang takut Tuhan. Tapi susah juga anak-anak Gen Z sekarang.
Ya, mereka bilang, kalau saya sih Bu lebih baik menangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Pret lu. Kalau saya bilang, saya nggak mau menangis, saya mau tertawa di atas Mercy. Iya Pak ya, ngapain kau mau menangis di atas Mercy? Biar Mercy kalau nangis buat apa? Ya mending naik motor tapi happy, ya enggak? Yang naik motor semangat langsung, yes, amin. Nggak apa-apa, saya pernah merasakan juga dulu naik motor bonceng 5. Anak 3, suami 1, motor 1, ya bisanya begitu. Naik motor bonceng 5, duduk di besi paling belakang tuh saya. Ya saya bilang sama suami, kalau ada jeglongan pelan-pelan aku jatuh loh. Dia bilang pegangan, nggak bisa pegangan, anak 2 di tengah. Bagaimana bisa pegangan? Kami melewati semua itu, tapi bahagia nggak? Bahagia. Nah saudara, bagaimana kita itu hidup ya menghormati Tuhan supaya Tuhan hormati kita? Bayangkan loh, makanya saya bilang saya nggak pernah peduli dengan penghormatan manusia, tapi saya peduli dengan hormat yang datang dari Tuhan itu buat kita. Kalau Tuhan yang menghormati kita tuh wow nggak? Wow 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 loh, bukan satu kali wownya, aku bilang wow wow wow. Ya, benar Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama yuk. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Apa yang kita dapatkan? Tahun penuaian yang terbesar, yang terbaik Tuhan berikan ketika kita ini mau hidup menghormati Tuhan. Baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat berikutnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow nggak ayat ini? Wow, wow, wow. Ini ayat luar biasa nih buat yang muda-muda nih ya. Kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, mau sukses dalam hidupmu, dengar nasihat firman Tuhan. Ya, jangan cuma banyak dengerin motivator. Kalau mau sukses bangun pagi-pagi, rajin bekerja tanpa takut Tuhan, itu semua sia-sia. Karena sukses tidak bicara tentang kekayaan. Ya, sukses berbicara tentang kehendak Tuhan yang digenapi dalam hidup kita, saudara. Dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan? Di sini ada orang yang takut Tuhan? Siapa yang takut Tuhan? Kok nggak pede angkat tangan? Tapi jangan terlalu pede juga begini. Tunggu dulu pembahasannya, baru bisa ngomong aku ini takut Tuhan. Ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam hidup ini kita ini diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kalau kita memilih yang tepat, jalannya tepat, maka aman hidup kita. Tapi banyak orang yang memilih yang salah, saudara. Jalan yang Tuhan buat untuk hidup kita ini cuma satu. Kalau kita mau berjalan sesuai firman Tuhan, maka kita akan cepat mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk menuju tanah perjanjian, bangsa Israel sebenarnya hanya memerlukan waktu beberapa hari. Ya, tapi karena ketidaktaatan mereka akhirnya jadi berputar-putar. Kita kan nggak mau hidup muter-muter, toh pusing kan? Pusing, saudara. Saya tuh pernah dulu waktu saya baru pertama-pertama nyetir di Jakarta, dan waktu itu baru-barunya Google Map. Saya pelayanan sendiri di Bekasi karena suami juga ada pelayanan, jadi saya nyetir mobil sendiri. Saya pulang dari Bekasi, saudara, saya nyetir, tiba-tiba masuk di sawah-sawah. Saya nyetir lagi kok di dapurnya orang. Saya kaget nyetir, ada orang masak, nyuci baju. Itu gang sempit-sempit, ada kebun, ada got. Lalu saya telepon suami saya, ini Google Map salah apa enggak ya? Ini kok dia tunjukin jalan sini, tapi saya lewat, ada jalan, tapi ini... Terus suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya. Mana ya, tak cari-cari dapat. Ternyata settingannya orang jalan kaki. Jadi saya masuk di dapur-dapur orang. Lalu saya tanya sama ibu-ibu situ, Bu, saya putar balik nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya udah ibu jalan aja pelan-pelan. Mobil bisa? Bisa. Untung waktu itu saya bawa mobil kecil. Jadi saya harus, ya tembus sih tembus.
Tapi saudara bisa bayangkan kerepotannya, saya harus melewati jalan sempit, kecil, lewati jemurannya orang. Dan saya dimarah-marahin semua orang tentunya. Bu, kok bisa sih ibu masuk ke sini? Saya juga tidak tahu kenapa saya masuk ke sini. Kamu pikir saya mau masuk ke sini? Kita ini kalau hidup nggak ngikuti jalan Tuhan, mencari-cari jalan sendiri, nggak tahu, nggak ngerti, akhirnya hidupnya jadi begitu tuh, bikin ribet hidupnya orang. Dan hidupmu sendiri juga akan ribet. Tembus sih tembus saudara, tapi lama dan stres, saya berkeringat, saya pokoknya emosi sendiri. Dan aduh, kenapa jadi begini, mau balik nggak bisa, mau lurus got. Untung saya tidak kecemplung di sawah. Begitu itu kalau hidup ini kita mau bikin sendiri, akhirnya kita harus membayar harga yang harusnya tidak kita bayar. Dan rata-rata dari orang Kristen itu sekarang ya sedang membayar harga dari harga-harga yang dia bikin sendiri. Masalahnya itu bukan Tuhan, bukan karena kehendak Tuhan. Kita ini memang harus menderita, tapi beda menderita karena kehendak Tuhan dengan karena kehendak kita sendiri. Saudara, jangan mau menderita karena kehendakmu sendiri, karena itu menyusahkan, menyulitkan, bahkan hidupmu akan semakin ribet. Nah, Alkitab berkata, kalau kita hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Yang muda mau pilih jodoh, Tuhan tunjukkan. Ya, jodohmu yang terbaik, yang itu loh. Mungkin hari ini kau dikasih putus dengan yang ada, supaya kau bisa dapat yang terbaik. Tadi saya juga dengar ceritanya Pak Gembala. Dulu udah dikasih tanah, ya, tapi akhirnya diambil lagi. Makanya memang kita ini jangan berharap pada manusia, karena manusia itu pasti mengecewakan, ya. Saya dulu dijanjikan orang, ada orang mau jual tanah, Bu doakan ya, rumah saya di Menteng Bu, sudah ditawar orang nih 20 M. M-nya itu miliar, bukan ember saudara, bukan. Itu rumah di Menteng mahal-mahal. Saya bilang iya, nanti kalau laku, dulu saya kan belum punya rumah, baru datang di Jakarta itu. Kalau laku saya beliin ibu rumah yang 500 jutaan, nggak apa-apa ya Bu. Wih, zaman itu 500 jutaan udah lumayan, ini 15 tahun lalu. Jadi waktu dia bilang dia mau beliin rumah, saya cuma bilang sama suami, sama kita berdua saling mengingatkan nih, nggak usah terlalu dimasukin hati. Kalau orang ngomong, taruh di kuping aja, stop di sini, jangan masuk ke hati. Karena manusia bisa berubah. Bener saudara, dari 20 M naik jadi 21 M. Dia nggak mau lepas aja Bu, enggak, masih bisa naik sampai akhirnya ada yang berani bayar 23 M. Buat saudara 23 M ngasih saya 500 juta itu ada artinya nggak sih? Enggak, tuh harusnya loh, harusnya ya. Begitu Bu, doakan ya hari ini jadi Bu pembayaran. Ya, ini ibu ini saya layani, kalau berantem sama suaminya nelpon saya tengah malam, saya layani. Ya, mau dibunuh anaknya dia, telepon saya layani anak-anaknya juga. Begitu Bu, besok bayaran, doakan ya, iya Bu, Tuhan beserta. Lalu sudah pergi saudara. Begitu siang saya ukur-ukur udah selesailah di notaris saya WA. Saya SMS waktu itu belum ada WA. Halo Bu, gimana? Lancar semuanya? Enggak dibales. Saya coba telepon. Bunyinya gini, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Sembunyi saudara, sembunyi. Begitu terima bayaran 23 M, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Tit, tit, tit. Begitu. Jadi saya enggak maulah orang teleponnya aja udah mati. Akhirnya pembantunya tuh yang sering telepon-telepon saya kalau dia berantem sama suami. Saya tanya, Mbak, ibunya itu gimana kabarnya? Jadi enggak, saya enggak mau minta uang, cuma tanya aja. Berarti sudah beres semua ya. Salam, Tuhan berkati. Pembantunya telepon saya, iya Bu Pendeta, sejak bayaran ibu tuh jadi aneh. Masa dia bilang gini, tutup pintu pagar, siapapun yang datang jangan boleh masuk. Orang-orang itu tahu sekarang saya punya uang, mereka pasti mau datang minta uang. Biar keluarga juga jangan dibukain pintu. Emang enak. Saya bilang sama suami, bener toh saya bilang, iya. Dulu janji begini, nanti saya ajak ibu jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kalau ada orang janji-janji begitu, ngomong gitu aja. Ya, ndak usah didengar. Karena janji Tuhan itu yang terbaik, saudara. Ya, kita hanya harus berharap kepada Tuhan saja.
Ya, jangan didengar, tapi ya itulah jalan Tuhan. Tadi Pak Gembala bilang udah dikasih tanah, udah mau diurus, diminta lagi. Ya memang rasanya kita, yuk gimana ya? Tapi jalan Tuhan tuh tidak terselami. Pak Gembala cerita, kalau kita sudah dikasih tanah itu dulu Bu, ya kita tidak akan bergumul dapat gereja yang sekarang itu. Kita mereka-rekakan yang baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Amin, saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Itu jalan Tuhan itu. Jadi kalau hari ini ada yang putus sama pacarnya, berarti ada yang terbaik yang Tuhan mau kasih buat kau. Ya, kok yang semangat bapak-bapak ya? Padahal kan harusnya anak muda gitu yang amin ya. Jadi mari kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Sebab Tuhan tahu jalan terbaik yang tepat untuk kita. Dan kalau kita hidup takut Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Saya bersyukur tahun 2025 ini saya naik ke rumah baru, saudara. Nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Ya, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Jadi saya tuh waktu itu kita ini mau beli tanah, saya tuh mau beli tanah di sebelah sekolah Alkitab saya. Saya sudah tawar-menawar yang di Bandungan, puji Tuhan Pak Gembala sama Ibu sudah pernah ke sana ya, mengajar anak-anak di sana. Saya itu tawar tanah itu, saya pikir nanti biar lebih luas anak-anak sekolah misi saya bisa bertanam, beternak di situ. Tiba-tiba yang kasih kita tanah buat sekolah itu nanya saya, Bu, Ibu katanya nawar tanah sebelah ya? Iya. Kenapa? Saya aja Bu yang beli, jangan Ibu. Kenapa? Saya dapat visi di situ mau buat panti jompo, buat pendeta-pendeta yang tua nanti nggak ada rumah, mau saya taruh situ. Kan kalau dekat sama sekolah misi Ibu, nanti anak-anak sekolah Alkitabnya yang sudah lulus bisa jadi pengerja di situ, bantu ini. Saya bilang gini, enggak Pak, saya sudah nawar kok, Bapak beli yang belakang aja, itu buat saya. Terus, masa gitu Bu? Iya, enggak. Terus saya mau pulang, dia bilang, tapi berdoa dulu loh Bu, tanya Tuhan. Dalam hati saya, kagak, orang itu buat saya. Sudah saudara, akhirnya saya pulang. Dia bilang, Ibu berdoa tanya Tuhan. Di Jakarta, saya tuh baru ngomong sama suami saya gini, kayaknya kita bisa deh beli rumah lagi. Karena rumah lama saya itu, di sebelah studio, kantor, di sini buat saya tinggal. 2 rumah jadi 1. Tapi memang ukurannya itu kecil. Jadi saya masuk rumah saya itu sekarang isinya sembako semua. Begitu buka pintu itu masuk rumah tuh udah nggak bisa masuk. Gini-gini saya saudara, karena udah sembako, beras, apa semua di situ. Jadi saya bilang sama suami, bolehlah ya, kita doa dulu tanya Tuhan, kita beli rumah yang lebih besar. Itu pergumulan saya. Tapi kita bertanya sama Tuhan. Tiba-tiba Pak Rudi Tanu itu, kakaknya Hari Tanu, dia bilang gini, Bu, ini Pak Amos Jaratman datang loh di Jakarta, di Indonesia. Dulu kan dia pernah nubuatin Ibu di Jakarta. Ibu akan jadi hamba Tuhan besar, ada banyak rencana Tuhan yang besar terjadi di Jakarta. Ibu mau nggak ketemu, kita makan malam, dinner bareng, terus nanti Ibu bersaksi tuh sama dia, cerita dong Bu ya, Tuhan sudah menggenapi nubuatan yang 15 tahun lalu disampaikan. Oh iya Pak, mau. Kami ketemu saudara. Waktu ketemu, kita cerita bersaksi sambil makan malam, nggak terasa restorannya tutup. Terus kita diusir. Pak maaf Ibu sudah tutup restorannya ya, bisa keluar nggak karena udah mau close. Oh iya. Kita sudah berdiri, tiba-tiba Pak Amos Jaratman bilang sama saya sama suami, sebelum pergi saya mau berdoa buat kalian. Oh iya Pak, terima kasih. Kami tidak minta didoakan, kami tidak minta nubuatan saudara. Akhirnya iya, saya mau berdoa. Waktu dia berdoa buat kami saudara, begitu dia berdoa, dia langsung bilang gini, saya melihat Ibu lagi menggumuli sebidang tanah. Saya langsung ingat tuh tanah di sekolah Alkitab. Tapi Tuhan berkata, Ibu jangan beli tanah itu. Karena tanah itu ada orang lain yang akan beli. Dan saya melihat di situ seperti ada panti. Loh, saudara, saya merinding loh. Saya nggak cerita apa-apa loh sama dia. Saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Ya, tapi jangan saudara pikir ini pendeta sakti. No, Tuhan itu menyampaikan nubuatan sesuai kepentingan setiap orang untuk maksud dan rencana Tuhan. Jadi biar saudara datang-datang, Bu nubuatin saya, kagak bisa kalau hidupmu tidak selaras dengan rencana Tuhan itu. Lalu saya bilang, berarti, kaget saya. Lalu dia bilang, saya juga melihat Bu, Tuhan akan kasih lagi Ibu 1 rumah, yang itu memang benar-benar untuk family. Saya bilang sama suami, kita bisa lah beli rumah 1 lagi yang khusus untuk family, nggak campur sama sembako, nggak campur sama studio. Dan itu dia bilang, saudara, Tuhan
akan menunjukkan jalan keputusan yang akan kau pilih waktu kau hidup takut akan Tuhan. Jadi dari situ saya berdoa sama suami, yaudah kita bergerak yuk cari-cari rumah. Saudara tahu itu rumah yang kita dapat Tuhan kasih itu luar biasa. Pokoknya harganya itu fantastis tingginya, tapi kami dapat di bawah separoh. Itu sampai pajak nggak percaya, nggak mungkin rumah ini harga segini. Kami sudah tinjau di situ, karena itu tetangganya artis-artis. Saya bukan artis, tapi saya melihat waktu Tuhan turut bekerja, saudara. Apa yang mustahil, kami dapat rumah itu karena itu punyanya ibu-ibu udah tua, dia nggak mau tinggal sendiri, dia mau tinggal di Bali sama anaknya, jadi rumahnya itu mau dijual. Nah dia itu jual nggak tahu harga sekeliling, tidak ditawarkan, tidak ditulis dijual, hanya saya pergi lihat rumah lain, tapi yang ngantar saya bilang ada lagi di situ kalau ibu mau lihat, tapi tidak ditulis dijual, cuma lewat tetangganya. Jadi waktu Tuhan bekerja itu saudara, kita tuh cuma, Tuhan tuh ajaib ya. Ajaib loh, makanya hidup takut akan Tuhan sehingga dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Dan dikatakan di sana orang itu sendiri akan apa? Menetap ya dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Apa itu kebahagiaan? Oh, nggak ada masalah. Apa itu kebahagiaan? Oh, nggak ada proses. No, saudara. Menetap dalam kebahagiaan itu bicara tentang sikap hati. Walaupun kau miskin, tapi kau hidup takut Tuhan, kau bahagia. Ini yang lain muka-mukanya kayak nggak percaya gitu. Ibu ngomong miskin bahagia. Emang ibu pernah miskin? Pernah, lebih miskin dari kau saya dulu. Ya, mungkin saudara nggak pernah mengalami mau makan nggak tahu apa yang mau dimakan. Tidak pegang uang 1 sen pun. Saat itu saya cuma hidup di kos-kosan, cuci baju anak kos, nyapu, nyetrika, mau makan apa nggak ada, kalau nggak ada makanan ya saya puasa. Saya pernah merasakan hidup di titik yang terendah di hidup saya. Tapi apakah saya tidak bahagia? Saya bahagia. Waktu saya menikah dengan suami saya, kami punya anak 3, ya waktu itu naik motor saudara, ya bonceng 5, pelayanan. Ini ada Bu Eva di sini nih saksi hidup saya dulu di Solo. Ya, saya dulu pelayanan di gerejanya dari ujung ke ujung naik motor, kadang harus gotong-gotong anak, titip mertua dulu. Kalau suami saya dapat berkat, saya ini baru pulang les, ada duit 50.000, mau nggak ke mall? Ya, zaman dulu tuh, ya berapa, 20 tahun lalu kali. Kita ke mall sudah 50.000 itu cukup, beli nasi goreng 2, beli minum 3, untuk berlima. Nasi goreng 1 bagi 2, yang 1 bagi 3 anak-anak. Apakah kami bahagia? Bahagia. Naik motor bonceng 5. Sampai kadang, itu minumnya irit-irit ya dek, nanti nggak cukup loh. Jadi kadang nge-mall makan nasi goreng, pulang ini. Karena minumnya nggak cukup. Tapi apakah kami bahagia? Bahagia. Ya saya bersyukur anak-anak saya itu mengalami yang seperti itu, saudara. Ya. Bagaimana, tapi juga akhirnya mereka juga bertumbuh, bukan kurang gizi. Anak-anak saya sekarang cantik-cantik, luar biasa kayak maknya. Ya, itu Tuhan, apakah kami bahagia? Bahagia. Bukan saya tidak bahagia loh, makanya ya suami saya tetap ini, tidak ganti toh. Kan karena ada ibu-ibu nggak ada duit ganti suami nih. Gak boleh, ya satu, ada duit nggak ada duit, dijalani berdua. Waktu nggak bisa bayar rumah, kami ajak anak-anak berdoa, ayo deh kita berdoa, ayo kenapa? Kita nggak bisa bayar rumah nih, nanti rumahnya kayaknya mau diambil bank. Lah terus kalau diambil bank gimana mam? Ya kita balik ke rumah kontrakan. Anak saya nomor 2 waktu itu masih kecil, ya mam rumah kontrakannya kan tua, bocor, nggak apa-apa deh. Kalau kiamat semua rumah hancur. Mau rumah mewah, rumah bagus, rumah bocor, rumah tua, hancur semua. Oh jadi sama aja ya mam? Sama. Ada penghiburan di hati. Ya. Benar saudara, nggak ada satupun yang bisa kita banggakan. Ya, yuk kita hidup takut Tuhan, Dia akan menetap dalam kebahagiaan. Saya kalau nggak ada uang, saya masuk di kamar, saya nangis sama Tuhan, bahagia, bahagia. Daripada kau harapkan mertua, stres kau, apalagi nggak dikasih sama mertua, gondok, kau kepahitan. Lebih baik masuk di kamar, berlutut, duduk sama Tuhan, nangis. Itu yang saya lakukan. Saya nggak pernah minta uang sama keluarga saya, karena saya tahu saya sudah keluar dari rumah, saya diusir karena menerima Yesus. Kalau saya minta uang, nanti mereka bilang, ikut Yesus minta uang ke sini. Mana Yesusmu?
Saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Amin, saudara. Dan Tuhan itu memperhitungkan imanmu. Jangan iri kalau hari ini saya diberkati. Tuhan tahu saya dari dulu tidak pernah mau pinjam atau minta kepada keluarga saya. Saya tidak mau mereka menyepelekan Tuhan Yesus yang sudah panggil saya. Kami berdua menderita sendiri. Nangis sendiri. Masuk kamar, tutup pintu, nangis sama Tuhan. Tapi setelah itu plong, bahagia. Dan Bapa yang di surga tuh melihat, saudara. Nggak bisa engkau mengalami tuaian kalau imanmu tuh nggak siap. Makanya hari ini kalau engkau mau melihat tuaian besar, buka kapasitas imanmu menjadi besar. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan mertua, jangan andalkan penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal nambah, mana ada menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, soalnya Bu Tuhan tidak terlihat, penggadaian terlihat. Depan rumah saya Bu, gede lagi spanduknya. Pakai mata iman berharap sama Tuhan. Kenapa mujizat tidak pernah terjadi? Karena kau selalu mengandalkan kekuatanmu. Dan Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Siapapun dia, mau mertuamu kaya, mau mertuamu konglomerat, andalkan Tuhan. Amin. Dia akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi loh. Udahlah, cukup di generasi kita, saudara. Mungkin orang tua kita dulu nggak hidup takut Tuhan, tapi bilang Tuhan cukup. Dari generasiku ke bawah, aku akan membawa keluarga ini takut Tuhan supaya anak cucuku mewarisi bumi. Amin, saudara. Oh, dikatakan yang berikutnya, apa yang kita dapatkan kalau kita hidup takut akan Tuhan? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan itu juga senang curhat. Tapi Dia cari teman curhat orang-orang yang takut akan Dia. Saudara juga tidak usah berharap punya bestie di dunia ini. Ya. Saudara itu mau coba curhat ke bestimu, kau pikir tuh bestie, ya? Lalu kau bilang, hah, saya kan punya bestie, curhat. Hari-hari ini tuh banyak loh orang tuh tukang curhat. Temennya anak-anak saya tuh, gua stres nih, gua ke psikiater, katanya gua sudah stadium 4 nih. Ya, anak saya balas cari Tuhan. Kayaknya kalau ini Tuhan nggak bisa deh. Saya bilang sama anak saya, balas aja cari setan. Kalau udah nggak mau cari Tuhan, suruh cari setan aja, cari setan sana, supaya tambah hancur hidupmu. Ya, dia pindah curhat ke temannya dia yang satu. Gua stres nih, gua ke psikolog, katanya gua stadium 3, temannya balas gua stadium 5. Mau cari tempat curhat di mana? Walaupun orang yang saudara anggap saudara percaya, dia bisa jadi pengkhianat. Ya, yang ada saudara, saya mau curhat nih tentang suami gua kecewa banget loh. Gimana? Panjang apa cepet? Panjang nih, sambil ngopi yuk. Oke, kita ketemu di kopi ini ya. Baru mau berangkat nih. Bestimu yang mau kau curhati, udah chat bestinya juga. Si ini mau curhat sama gua tentang suaminya. Kenapa? Bentar, belum nyampe, masih mau di kopi. Ntar gua ceritain lu ya. Tapi cuma lu yang tahu ya. Cuma lu yang tahu. Kenapa saudara tidak boleh curhat ke orang? Karena tidak semua bestimu itu pendengar yang baik. Banyak penyebar yang baik. Belum dengar aja udah disebarin. Belum dengar nih baru mau ketemu, masih OTW. Oke cuy, gua tunggu ya ceritanya. Begitu selesai, dia ajak bestinya itu ngopi yuk, tak ceritain. Tapi cuma kamu loh yang tahu. Saudara ceritanya ubi sampai sana kolak. Karena ditambahi gula sama santan, pakai garam dikit, udah gurih itu, rih. Lalu kau kepahitan lagi kalau kau dengar dari orang lain. Makanya tempat curhat terbaik, sahabat terbaik itu tuh Tuhan. Maaf ibu-ibu, bahkan bahkan suami satu saat kan bisa mengecewakan kita toh. Istri bisa mengecewakan bapak-bapak kan? Dia nggak bapak-bapak? Bapak-bapak nggak ada yang berani jawab.
Oh, satu bapak bilang iya karena istrinya enggak ada. Bapak-bapak lain nggak ada yang berani ngomong, soalnya istrinya di samping, kakinya udah diinjak. Ada satu bapak suaranya kencang, iya tak lihatin nggak ada istrinya ya pak ya. Kenapa nggak ikut pak istrinya? Ya, iya memang tidak selamanya. Bahkan pasangan kita itu bisa menjadi teman curhat, ya teman terbaik. Jangan terlalu menaruh harap pada manusia. Ya karena suami juga satu saat kan ya suami itu cuma dua, kalau nggak diambil pelakor ya dia panggil Tuhan. Ya jadi kita taruh yang pertama Tuhan dalam hidup ini. Ada masalah datang sama Tuhan, amin. Curhat sama Tuhan. Jangan jadikan tempat lain tempat curhat, apalagi bapak-bapak di kantor curhatnya sama teman kantor. Ibu-ibu, nah ini tadinya awalnya mau konseling bu, jadi konsleting kau. Lalu terjadi perselingkuhan. Jangan bapak ibu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Kita senang gak dijadikan sahabat karibnya Tuhan? Saya ini tidak punya loh. Saya ini banyak teman di sekeliling saya. Nih sahabat-sahabat saya ini datang dari Jakarta. Tapi tidak ada satupun yang saya jadikan mereka itu tempat curhat. Tanya, tidak ada. Ya tempat curhat saya hanya sama Tuhan. Iya, jadikan Tuhan tempat terbaik kita untuk curhat. Nggak usah juga curhat sama pendeta. Apa-apa konseling, apa-apa dikit konseling. Masalahnya itu terus nggak selesai kau. Saya tuh ketemu orang, saya pelayanan di satu gereja. Lalu ada bapak-bapak kejar saya, Bu, saya mau konseling, boleh Bu? Pak, saya hari ini 5 kali khotbah loh Pak. Kayaknya saya nggak sempat Pak konseling. Bapak konseling sama Bapak Gembala aja. Pak Gembalanya di situ. Begitu masuk ke ruangan, Pak Gembalanya bilang, nggak usah ditanggapi Bu. Semua pendeta yang datang ke sini dia minta konseling. Tapi sama bapak sudah, aduh sama saya sudah bosan bu tiap hari konseling. Mbak bisa kasih bocoran saya tuh masalahnya apa? Dia tuh ditinggal istri sama anaknya pergi. Kenapa? Pelitnya minta ampun tuh bapak. Jadi saya bilang, oh terima kasih pak sudah dapat bocoran ini. Begitu selesai ibadah ketiga saya di ruang, dia datang lagi. Bu sudah boleh nggak? Boleh masuk silakan duduk. Karena saya sudah dapat bocoran masalahnya. Bapak ada masalah apa? Saya ini ditinggal istri saya bu, mereka pergi sudah berapa tahun gini. Ya dijemput dong pak, enggak mau, terima telepon aja enggak mau, gini. Bapak ada salah apa? Enggak, bapak selingkuh? Enggak. Bapak kasih uang enggak ke istri? Ya itu dia sih bu, ya saya tuh kan ya gini. Ya pak, ya bukan apa-apa ya pak. Bapak mau istrinya pulang hari ini juga? Iya gimana bu? WA minta nomor rekening. Ya, bapak ndak usah banyak konseling ya. Itu semua pendeta juga udah bosan lihat bapak. Jadi mending sekarang bapak telepon istrimu, WA istrimu, mah minta nomor rekening yang bisa saya transfer pak 25 juta pulang istrimu pak. Gitu ya bu. Ya udah kalau gitu saya aja yang pulang bu. Makanya masalahnya tidak pernah selesai. Biar kau konseling sama siapapun, kalau kau tidak mau melakukan firman, saya bilang, Pak ingat satu hal, Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga loh Pak. Hati-hati loh Pak. Ya masih bagus istrimu cuma minggat. Untung kau tidak dibikinin kopi pakai sianida Pak. Ya kalau dia cuma minggat bagus itu. Bertobat bapak-bapak, amin. Ada ibu-ibu konseling sama saya, suami saya bu, saya ke pasar diantar bu, diantar. Sampai orang satu pasar bilang, hi ibu itu suaminya romantis banget ya pagi ke pasar. Bukan karena dia baik bu, karena dia nggak mau kasih saya uang. Ibu tahu kembalian 5.000 diambil bu, langsung masuk ke kantongnya. Betapa saya sakit bu, bayangkan semua orang bilang suamiku romantis, antar aku ke pasar, padahal karena dia pelit bu. Ih ada begitu ya, bapak-bapak jangan kau aniaya istrimu loh. Karena Alkitab bilang doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan. Nah kalau dia sudah bosan berdoa supaya kau bertobat, ada ibu-ibu yang bilang, saya doakan terus kok bu. Iya doakan suamimu bu. Iya saya doakan tiap hari. Doanya apa? Tuhan cabut nyawanya. Astagfirullah subhanallah. Menakutkan. Soalnya saya sudah bosan berkumpul buat dia, nggak berubah-ubah. Pelitnya itu loh minta ampun. Bapak-bapak jangan pelit, amin. Tolong aminnya yang rela.
Ya, jangan. Ayo saudara, kita ini belajar ya. Curhat sama Tuhan, nggak usah curhat sama pendeta. Datang cari Tuhan. Ketika Tuhan kasih tahu jalan-jalannya lewat firman-Nya, bertobat. Sebenarnya semua saudara itu sudah tahu kok masalahnya itu apa. Nggak perlu konseling kalau baca Alkitab. Nggak perlu cari-cari Bapak Gembala, Ibu Gembala mau konseling. Bosan ya saya. Orang-orang itu konseling masalahnya itu tok. Dan dia tahu sebenarnya jalan keluarnya itu ada di Alkitab. Tapi pura-pura nggak tahu. Kebanyakan omong aja di jemaat ini. Ya, makanya Tuhan juga lama-lama lihat ini orang ini Kristen puluhan tahun tidak berubah-berubah hidupnya. Kita muter saja di situ tahun 2025. Ayo kita mau bilang Tuhan, kami ini mau jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Baca yang terakhir, jangan tepuk tangan dulu belum kelar. Saya tahu saudara tepuk tangan biar saya cepat selesaikan. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 25 saja sampai ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama, saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, baca bersama 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Tuhan yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan bumi dan langit? Hei, kita ini gempa bumi 7 skala Richter aja saudara, 5 menit puyeng kita. Tsunami terjadi, semuanya hancur. Apalagi kalau Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Apa yang terjadi di LA, di California hari-hari ini, kita melihat ya 2 hari sebelum terjadi kebakaran mereka menghujat Tuhan, berkata nggak ada yang pilih Tuhan. Sambil tertawa semuanya artis-artis itu, siapa yang pilih Tuhan? Tertawa terbahak-bahak. Jangan kau lupa, ya engkau harus menghormati Tuhan yang pegang kendali bahkan atas hidup kita. Ya, nafas hidup diputus habis kita saudara. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap satu yang tidak digoncangkan. Saudara, apa yang dapat digoncangkan di hidup kita? Kekayaanmu bisa digoncangkan. Kesehatanmu hari ini bisa digoncangkan. Uangmu bisa digoncangkan. Apa yang nggak bisa digoncangkan di hidup ini? Karirmu, jabatanmu, sekolahmu. Tuhan bisa goncangkan semuanya dalam waktu berapa detik Dia bisa goncangkan. Ya, supaya kita masuk dalam satu keadaan yang tidak tergoncangkan. Makanya jangan sombong karena semua dapat tergoncang. Hari ini kebakaran di LA dan California sudah menyebabkan kerugian 800 triliun. Artis-artis kehilangan rumah triliunan saudara. Ya itu coba. Yang sudah dibangun dengan begitu bangga luar biasa dalam waktu sekejap. Itu angin ketika ada api bertiup, saya baca 160 km per jam anginnya seperti ada yang tiup, itu sampai api nggak bisa berhenti. Apa kekuatan kita manusia? Apa yang bisa kita andalkan di dunia ini waktu penghukuman Tuhan datang saudara? Dan ayat ini berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah apa? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Saudara, Yesus berkata, jangan kamu pergi tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diurapi oleh Roh Kudus. Ya, penting mereka diurapi dulu baru melayani. Ya, jangan dibalik-balik. Ya, kenapa saudara? Penting orang dipenuhi Roh Kudus dulu baru pelayanan. Ya, yang pertama supaya nggak mudah jatuh. Tidak terjadi hari-hari ini orang melayani selingkuh, melayani homo, melayani lesbi, melayani tapi jadi pelakor. Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak di dalam pengurapan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, penting ya jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoa sampai Roh Kudus turun ke atasmu, baru engkau pergi melayani. Mereka ada di loteng saudara, menunggu Yesus datang di loteng Yerusalem. Kemarin juga kami datang ke sana. Dan saudara, ya Yesus berkata, kamu akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kamu melakukan banyak tanda. Mereka dipenuhi lalu mereka pergi.
Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai berkhotbah. Ya, hari ini kita diberi firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Petrus berkhotbah begitu berapi-api dengan pengurapan Roh Kudus. Sekali khotbah, berapa ribu yang tobat? 3.000 orang bertobat. Hari ini 3.000 kali pendeta khotbah, untung-untung satu yang tobat. Ini salahnya di mana dan apa yang terjadi sekarang? Apakah pendetanya yang berubah atau jemaatnya yang memang keras kepala? Ya, Petrus berkhotbah sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saya sampai penasaran apa isi khotbah Petrus itu, mau saya tiru supaya orang juga bertobat. Ternyata isi khotbah Petrus memang hanya apa? Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi saudara, memang hari-hari ini kita harus mendengar khotbah-khotbah tentang pertobatan. Kenapa banyak orang tidak bertobat? Karena yang didengar hanya khotbah-khotbah tentang berkat, berkat, dan berkat. Jemaat di tempat ini mau yang berkat atau tobat? Alay lebay. Yang mau dengar khotbah tobat, angkat tangan. Yang mau berkat, angkat tangan. Banyak juga yang mau berkat-berkat. Ya, jangan cari berkat, kejar pertobatan, maka berkat akan mengalir atas hidupmu. Karena kalau engkau cuma cari berkat, bisa jadi salah jalan. Ke Gunung Kawi juga bisa jadi kaya. Tapi kalau ikut Yesus, bertobat dan diberkati. Karena kita mau menjadi orang yang diberkati, bukan jadi orang kaya, tapi Kalau orang kaya, belum tentu diberkati. Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang kaya, bisa menikmati segalanya, tapi hidupnya nggak bahagia. Itu namanya orang kaya. Kalau orang yang diberkati, uangnya banyak, hartanya banyak, hatinya damai. Kok nggak ada amin? Jadi saudara mau jadi orang yang diberkati atau orang kaya? Nah, begitu. Sekarang baru semakin dicuci otak nih ya. Jadi mengerti ya. Nah, kenapa saudara Petrus berkhotbah, orang bertobat? Karena isi khotbahnya pertobatan. Bertobat, 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 berilah dirimu dibaptis. Dan akhirnya saudara, Alkitab berkata mereka mendengarkan khotbah Petrus itu. Dan kita lihat, sekarang kita masuk Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kalau saudara di rumah nanti baca ayat di atasnya itu tentang khotbah Petrus ya. Ayat yang ke-41, judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bertumbuh sebagai gereja Tuhan. Ayat 41, firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Dan Alkitab berkata mereka yang mendengarkan khotbah Petrus itu memberi diri untuk dibaptis. Kemarin kita melakukan pembaptisan di Sungai Yordan, ya, di tempat di mana Yesus pernah dibaptis. Ada yang bertanya, Bu, karena yang ikut rombongan saya itu 125 orang, nggak semua orang GBI, ada yang HKBP, Katolik, ada yang macam-macam, jemaat BBTV. Lalu mereka tanya, Bu, ya, cara baptisan yang benar itu yang mana? Saya berkata, yang sesuai firman Tuhan. Kita nggak boleh keluar dari konteks firman. Yang sesuai dengan baptisan Yesus. Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi satu iman, satu kasih, satu baptisan. Bagaimana Yesus dibaptis? Ketika pertama kali Yesus tampil, dia datang kepada Yohanes dan dia berkata, ya, aku mau dibaptis olehmu. Yohanes berkata, untuk melepas kasutmu saja aku tidak layak. Tapi Tuhan berkata, itu harus terjadi supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Saya yakin kenapa Yesus harus dibaptis, supaya memberi kita teladan. Yesus dibaptis aja, banyak yang nggak ikuti teladannya, apalagi kalau enggak, ya itu pasti ada yang dibaptisnya disiram air, sedikit ada yang mungkin baptisannya kayak apa. Nah, kekristenan itu artinya meneladani Kristus. Makanya Alkitab bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi yang dibaptis bukan anak kecil, tapi orang yang menyadari, menerima Yesus, bertobat dan memberi diri. Jadi waktu kecil itu bukan baptisan, itu penyerahan. Karena syarat baptisan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Harusnya orang-orang yang ada di dalam gereja, ya, menyadari akan hal ini, bertobat, berilah dirimu untuk dibaptis. Ya, jadi saudara saya menerangkan kepada
Jemaat kemarin, ya kita harus meneladani apa yang dikatakan Yesus. Dalam Alkitab berkata, Yesus masuk ke dalam air. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa Allah berkenan? Karena dia melakukan seperti yang harusnya memang tertulis menggenapi. Nah, kita meneladani itu, saudara. Saya bersyukur kemarin anak saya di sana ngomong, Mam, aku mau dibaptis. Saya tidak pernah paksa anak saya untuk dibaptis, sekalipun saya pendeta. Saya bilang kepada anak saya, Alkitab berkata, kamu harus memberi diri. Saya kasih ayatnya, saya kasih tahu ke mereka, tapi saya nggak paksa dia, ayo cepat cemplung ke kolam, baptis. Buat apa? Harus dari kesadaran dia memberi diri kepada Tuhan. Itu yang sah. Ya, dan akhirnya anak saya dibaptis. Saya bersyukur sekali, saudara. Itu adalah anugerah Tuhan. Dengan sadar dia memberi diri untuk dibaptis. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Awalnya adalah berilah dirimu dibaptis supaya engkau dimateraikan. Lalu yang ke-42 dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ya, saudara, sudahkah engkau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan? Saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Di mesbah doa setiap malam jam 8 kita membahas dari kitab Kejadian. Ya, dan itu tidak mudah, tapi orang Kristen yang rindu, dia pengen tahu Alkitab. Ya, dia belajar. Ya, setiap malam kita bahas dari kitab Kejadian. Sesibuk apapun saya tetap menyempatkan waktu karena saya tahu ada orang-orang yang rindu di akhir zaman ini untuk mencari kebenaran. Ya, kita harus mencari pengajaran yang benar. Kemarin di Israel kami datang ke satu tempat yang mempersiapkan pembangunan bait Allah. Menorahnya dibuat lebih tinggi dari saya, terbuat dari emas murni. Ya, mereka berkata mereka sedang mempersiapkan segala-galanya. Ya, saya tanya, dibangunnya rencananya di mana? Di Silo. Silo itu adalah tempat Imam Eli dulu pernah diletakkan tabut Allah di sana sekitar 400 tahun. Ya, ditaruh di sana dan Imam Eli sebagai imamnya di sana, dan Hana datang ke sana berdoa meminta anak, lalu Samuel lahir di situ karena doa Hana. Apapun itu, saudara, ya ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Gimana bait Allah akan dibangun? Seorang Amerika Yahudi sudah mempersiapkan semuanya. Saya percaya Alkitab berkata memang itu akan terjadi, karena sampai hari ini Yahudi masih menanti Mesias untuk datang. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, kalau mereka minta terus Mesias, mereka bangun bait Allah, bisa saja yang masuk antikris. Alkitab berkata antikris bisa bikin api turun dari langit. Mujizat-mujizat akan terjadi dan banyak orang akan terseret dan percaya. Mari kita berjaga-jaga. Karena itu, ya, kalau engkau mau bertumbuh, di sini dikatakan bertekun di dalam pengajaran. Kita diberi 1 hari waktu 24 jam loh. Berapa banyak waktu engkau berikan bagi Tuhan untuk mengenal kebenaran? Berapa banyak waktu engkau berikan hari-harimu hanya untuk sesuatu yang sia-sia? Kita harus memikirkan kepentingan manusia batiniah kita, saudara, hari-hari ini. Nggak bisa santai. Berlari mengejar pengajaran itu. Berlari pengen tahu lebih dalam lagi tentang iman. Dan Alkitab berkata, engkau harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab kepada semua orang yang meminta pertanggungan jawab tentang imanmu. Jangan bawa sama saya, nanti saya kenalin sama pendeta Debbie, kamu tanya-tanya sama dia. No. Setiap jiwa yang Tuhan percayakan padamu, itu tanggung jawabmu. Kita semua harus bekerja untuk menjangkau jiwa di akhir zaman ini. Karena itu milikilah pengetahuan tentang firman Tuhan. Isi jiwamu, isi pikiranmu dengan firman. Kenapa? Hari-hari ini hari-hari yang gelap. Ya, kita melihat semakin ke sini. Ya, kita lihat saudara, hari-hari ini beberapa kali Presiden Jokowi, pemimpin-pemimpin dunia berkata, tahun ini tahun kesuraman, tahun depan adalah tahun kegelapan. Bagaimana kita bisa bertahan? Zaman terus berubah, keadaan berubah, resesi bisa datang. Tapi orang yang bertahan di dalam kebenaran, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan tergoyahkan. Sebab Tuhan akan menjadi perlindungan bagi setiap saudara dan saya. Jangan takut, kejar Tuhan. Jangan nonton drama Korea terus. Bisa nonton drama Korea berjam-jam, betah saudara.
pakai acara nangis lagi. Bertobat ya. Tapi kalau dengar firman, ngantuk saudara. Ya, ayo Bapak Ibu, ibu-ibu, kalau engkau ingin suami bertobat, engkau dulu buka itu mesbah doa tiap malam. Ajak suamimu ikut. Ya, kemarin saya di Israel ada bapak-bapak bersaksi. Saya itu tadinya benci sekali sama Bu Debbie itu. Saya nggak suka dengar Bu Debbie itu khotbah. Tapi istri saya tiap malam itu di tempat tidur, saya tutup kepala kuping saya sama bantal. Satu kali saya dengar istri saya setel khotbah ibu berkata, kalau kamu mau masuk surga harus hidup kudus. Salah satunya adalah lepas dari ikatan pornografi. Dia kaget, dia bilang, karena saya ini hobi Bu. Hobi nonton film pornografi. Nggak usah angkat tangan di sini yang hobi. Di dalam hati saja. Ngomong sama Tuhan. Engkau harus kudus untuk bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Dia bilang, sekali Bu saya dengar itu khotbah, ketika ada pengurapan Roh Kudus, saudara, firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia bilang, saya datang Bu kepada Tuhan, saya menangis, saya mohon pengampunan. Mulai detik itu juga saya berhenti. Dia bilang, kalau saya lihat begitu sekarang saya rasa jijik. Wow, itu Tuhan saudara. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mencari hati yang terbuka, yang merindukan pengajaran yang benar untuk diisi, ditabur. Hidupmu engkau perlu bertumbuh dalam iman hari-hari ini. Dunia sudah semakin tidak menentu. Negara-negara yang kuat bertumbangan satu persatu. Kalau hari ini kita di Indonesia masih santai, masih bisa melihat, masih makan, masih bisa menikmati berkat-berkat, bersyukur. Itu karena masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Saya percaya pelayanan saya ini adalah pelayanan panggilan Tuhan di akhir zaman. Kita berdoa bagi bangsa. Dulu setiap malam kita berdoa untuk TNI Polri, sampai orang tuh telepon saya, Bu, kenapa sih tiap hari doain TNI Polri? Saya bilang karena mereka adalah orang-orang yang berdiri atas bangsa ini, memegang keamanan di bangsa ini. Harus ada orang-orang benar. Sekarang dibongkar Tuhan, diporak-porandakan. Itu doa-doa kita. Itu jawaban doa kita. Orang-orang yang tidak benar diturunkan, dihukum, supaya pada bertobat pejabat-pejabat di atas bangsa ini. Mereka berdiri sungguh-sungguh atas dasar kebenaran. Bayangkan firman Tuhan berkata, kalau hukum sudah muncul terbalik, mau jadi apa bangsa ini? Saya pegang itu, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Dan semua dimulai dari gereja Tuhan. Kalau gereja tidak bertumbuh, buat apa saudara? Ngapain saudara tiap minggu datang pulang, habis transport, bensin, buang waktu, kalau engkau nggak bertumbuh? Tapi bagaimana kita bertumbuh? Punyalah kerinduan untuk menerima pengajaran yang benar. Buka hatimu bagi Tuhan. Mereka berkumpul, memecah roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Saat itu Tuhan benar-benar mengurapi rasul-rasul itu. Kenapa? Karena mujizat harus terjadi supaya orang percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Kenapa Petrus harus berjalan di atas air? Karena pada waktu itu masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan dia harus memperagakan, dia harus mempertontonkan kuasanya agar mata melihat dan menjadi percaya. Orang bisa jalan di atas air itu, saudara, melawan gaya gravitasi bumi loh. Tidak mudah. Dan kalau bukan kehendak Tuhan, nggak bisa, saudara. Kemarin kita di Danau Galilea ditanya, siapa yang mau berjalan di atas air, dapat kalung satu. Ibu-ibu maju ke depan, saya berani. Bener Bu, copot sepatu. Copot sepatu. Yakin ibu mau turun ke air berjalan? Yakin Pak. Ibu punya iman? Iman saya besar. Oke. Dipanggil tim keamanan, bawa pelampung. 2 orang akan mengangkat dia, dibuang dari perahu. Waktu udah datang orang, dia pakai sepatu lagi. Enggak mau saya Pak. Kenapa pakai sepatu lagi? Enggak sampai iman saya. Ya, ditanya lagi, siapa yang mau jalan di atas air? Saya angkat tangan. Siram air dari botol aqua dan kita berjalan di atasnya. Jalan di atas air. Enggak perlu engkau mau mempraktekkan berjalan di atas air hari ini, buang tenaga. Kenapa hari itu harus terjadi? Karena memang Yesus harus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Hari ini nggak usah lu buang-buang iman untuk berjalan di Kali Ciliwung. Pakai imanmu untuk mengubah hidupmu, berkata aku mau berubah. Itu mujizat lebih besar daripada berjalan di atas air. Amin. Dan hari ini kita sudah tidak membutuhkan lagi yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya bahwa Yesus Tuhan. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan aku sembuh atau tidak sembuh, Engkau tetap Tuhan bagiku. Amin saudara.
Tapi hari itu mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Supaya orang-orang tidak percaya itu bisa percaya kepada Yesus, saudara. Ya, dan dikatakan di sana ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang itu tandanya kalau sudah bertumbuh, dia tidak terikat lagi dengan harta dan kekayaan. Karena kita tahu semuanya akan berlalu. Harta kita itu hanya titipan. Ya, kepunyaan satu orang itu adalah kepunyaan mereka bersama. Bahkan ayat di bawah berkata, ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tanda seseorang sudah bertumbuh dalam iman, tidak pelit. Bilang amin. Saudara mau tahu tips untuk Anda tidak terlilit di dalam masa resesi kalau itu benar-benar terjadi? Saudara mau dapat rahasia untuk tetap diberkati Tuhan? Siapa yang mau angkat tangan? Saya mau bilang, banyak-banyaklah menabur. Kenapa mukanya berubah? Giliran dibilang menabur langsung. Prinsip dunia berkata, untuk bisa engkau simpan uang menjadi kaya, tabung sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan berkata, untuk engkau bisa melihat mujizat dan pemeliharaan Tuhan dalam hal keuangan, tabur sebanyak-banyaknya. Engkau mulai harus mempraktekkan ini, saudara. Lihat orang yang berkekurangan di sampingmu. Jangan hanya pikirin diri sendiri, tapi mulai melihat orang-orang kesusahan. Keluargamu lapar, beriin dia beras. Ada tetanggamu yang gak bisa makan, tolongi dia. Maka Tuhan akan memelihara engkau. Kenapa? Karena ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati engkau. Sebab engkau menjadi berkat bagi orang lain. Sebab engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya, ya, Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Di tengah masa pandemi kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kenapa? Dunia boleh berubah, Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Amin, saudara. Jangan hanya hidup bagi kepentingan dirimu sendiri. Mulai lihat kepentingan orang di sekelilingmu. Lihat saudaramu yang berkekurangan. Tanggalkan sedikit daging kita. Keinginan kita, kalau kita baca di sini, saudara, ada dari mereka yang setiap harinya itu menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nggak gampang itu loh, jual loh. Hari ini saya nggak suruh saudara jual mobil, nggak. Lakukan sesuai takaran imanmu. Karena untuk memberi itu juga butuh iman. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia itu. Banyak orang berani buat dirinya untuk gayanya, dia keluarin uang banyak. Tapi sayang, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menabur, dia nggak berani keluar besar. Itu banyak. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang berani bilang, Tuhan, kuasai hidupku dan hatiku. Aku mau bergerak bersama dengan engkau dalam pekerjaanmu. Kendalikan diri kita, saudara. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan, saudara, apa yang kita alami hari ini, itu adalah hasil taburan kita di masa-masa yang lalu. Apa yang saya bisa nikmati hari ini, itu adalah hasil taburan dari yang lalu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu, Dia akan mempercayakan kita sesuai dengan takaran yang juga kita bisa beri. Alkitab berkata, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Menabur sedikit akan menuai sedikit. Alkitab berkata, ketika Ishak di dalam perjalanan, masa kering, kelaparan, tanahnya tandus, Tuhan bilang, tabur. Secara logika manusia, bagaimana menabur di masa paceklik, panas, terik, tidak ada air, disuruh Tuhan tabur di tanah itu. Tapi dia nggak pakai logika, sebab mujizat itu tidak mengenal logika. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang bertentangan dengan logika manusia. Dia menabur di masa kering, di tengah masa kelaparan, menaburlah Ishak, dan Tuhan berkata dia menuai, dan dia menjadi kaya, semakin kaya, bertambah kaya di tengah masa kering. Saya percaya, di tengah masa-masa yang sulit, Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu akan, sebenarnya saudara, tidak akan terjadi kelaparan atau kekeringan. Kalau semua, ya sudah ada satu survei yang berkata, semua harta orang-orang kaya itu dikeluarin, lalu dijual, dibagikan sama seluruh penduduk bumi ini, maka tidak akan ada resesi. Tapi ya namanya manusia.
Mari kita menyadari hari ini, saudara. Iman kita bertumbuh, salah satu tanda adalah dengan kita berani menabur. Berani menabur, maka kita pasti akan menuai. Dan di sini dikatakan, saudara, ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang yang bertumbuh, dia tuh rindu selalu ada di dalam bait Allah. Pada zaman dulu itu nggak ada jam ibadah, jadi orang bisa datang kapan saja ke bait Allah. Kemarin kita juga melihat ya reruntuhan bait Allah. Dan Yesus berkata, satu saat kamu tidak lagi akan berdoa di Yerusalem di bait Allah itu, dan kamu tidak akan lagi berdoa di atas gunung-gunung seperti bangsa Israel ketika mencari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, engkau akan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Orang yang bertumbuh imannya menjadi gereja yang bertumbuh, ya, dia akan selalu mencintai hadirat Tuhan, mencari Tuhan di dalam diri kita, dimanapun kita berada, di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita nggak berbicara gereja sebagai gedung, karena seperti ini. Kalau kita bicara gereja itu gedung, nanti kita pulang gedung ini kosong, nggak ada yang tinggal. Saya bahkan pernah dulu mendengar, saudara, ada orang bilang gini, Bu, ya, di pabrik ini kalau ada karyawan kerasukan dipanggilin orang pintar. Terus diusir setannya, Bu. Setannya selalu lari ke sebelah situ, Bu. Padahal sebelah situ gereja. Terus saya tanya, loh jadi orangnya kalau kerasukan setannya lari ke sebelah situ? Iya. Setannya bilang apa? Kata setan, rumahku di sebelah. Ya, karena itu hanya bangunan. Kalau dipakai cuma seminggu sekali, habis itu kosong, ya banyak setan yang datang. Karena itu firman Tuhan berkata, apa itu bait Allah? Tubuh kita. Kita harus mencintai Tuhan, biarkan Tuhan ada dalam tubuh kita sebagai bait Allah ini, saudara. Dan dikatakan di sana mereka berkumpul tiap-tiap hari, memecah roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saudara, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu kita ini harus sering kumpul-kumpul. Tapi jangan kayak orang Jawa bilang, kumpul mangan ora mangan, sing penting kumpul. Ya, kita kumpul-kumpul dan makan-makan. Amin. Ya, kayak ayat ini bilang kan, mereka kumpul makan roti. Ya, jangan mangan ora mangan, sing penting kumpul. Wah, itu saya tidak mau. Ya, kalau kumpul-kumpul harus makan-makan. Kok kayak orang susah loh, masa kumpul tidak makan, saudara? Ya lapar, saudara. Ayat ini berkata, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu adalah sebuah kebutuhan di jiwa untuk kita ini berkumpul bersama-sama orang lain. Perhatikan, kalau orang mulai suka menyendiri, ya, keluar dari keramaian, mau duduk di pojok, nanti duduk di sana, lama-lama ketawa-ketawa, tuh tanda-tanda. Perhatikan, kalau anakmu mulai menjauh menyendiri, ya, suamimu menyendiri, istrimu suka-suka menyendiri, hati-hati. Mendekati sakit, benar. Kenapa? Karena kalau manusia normal tuh dia suka kumpul. Tapi kumpulnya yang benar, jangan kumpul sama yang tidak benar. Saling mendoakan, saling membangun, ngobrol tentang kasih Tuhan, tentang cinta Tuhan. Kita ngobrol tentang pengajaran firman Tuhan. Makanya orang itu yang suka kumpul-kumpul tuh awet muda, saudara. Kok ketawa? Ini pengalaman pribadi atau saudara nggak pernah ngumpul? Benar, kalau saudara sudah mulai mendekati stres, cepat cari teman kumpul. Walaupun cuma kita ngopi, ya, yuk ngobrol. Karena kita memang dari sananya diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, nanti kalau sebanyakan sendiri-sendiri, stres, numpuk-numpuk lah, akhirnya mulai ketawa-ketawa sendiri, lama-lama gila loh, saudara. Ya, hati-hati. Sering kumpul, saudara, dikatakan di situ, makan-makan dengan gembira dan dengan tulus hati. Jaga ketulusan hati. Kita berbuat baik sama orang, tidak usah harapkan imbalan. Kita melayani Tuhan, tidak usah harapkan apa-apa. Belajar menjadi orang yang tulus hati. Istri, layani suamimu, nggak usah harapkan apa-apa, katakan. Tapi tetap harapkan dikasih uang. Karena kalau enggak belanja, enggak masak nanti bapak-bapak, ya. Jangan harapkan apa-apa supaya kita nggak kecewa. Hidup ini tulus-tulus saja. Ya, nanti kalau kita nggak tulus, oh itu orang ya, saya sudah begini, tapi dia itu ternyata begini, kita kepahitan lagi.
Ya, hidup kita jadi tercemar lagi. Ya, dikatakan situ dengan tulus hati. Bangun persahabatan dengan hati yang tulus. Engkau juga memberi kepada orang tulus aja, jangan ada embel-embel di belakang. Nanti semakin hari semakin terluka, kecewa, akhirnya kepahitan. Tapi kalau kita menabur, memberi dengan tulus hati, Tuhan yang akan membalaskan. Tetap berbuat baik, karena setiap benih baik yang kau tabur, itu nilainya tetap di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang menimbang. Tapi kalau engkau taruh harapan pada manusia, maka hilang semua, Tuhan nggak akan balas itu. Ya, lalu ayat yang terakhir dikatakan di sana, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa saudara? Alkitab berkata, orang yang imannya bertumbuh, ya, dia menjadi gereja yang bertumbuh, dia selalu memuji Allah dan dia disukai semua orang. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita ini jadi pribadi yang disukai? Atau kalau kita datang orang bubar? Ya, kita datang orang, yes, dia datang, seneng gitu ya. Tapi ada orang-orang kalau dia datang lagi bubar, ya bubar. Ya, coba cek saudara. Ya, pertama tanyalah kepada suamimu. Atau istri, ya tanya suami, suami tanya istri. Ya, apakah saya ini menjadi pribadi yang menyenangkan? Tolak ukurnya, coba istri sekali-sekali tanya suamimu, Pak, aku mau keluar kota ya 1 minggu. Kalau suamimu jawab gini, kok cuma 1 minggu, 1 bulan dong. Itu tanda-tanda bahwa kau itu belum bertumbuh, makanya suamimu gak suka dekat-dekat kau. Ya, hati-hati. Sebaliknya juga suami begitu, ya. Apakah kita ini dirindukan di rumah oleh anak-anak kita, ya, oleh orang-orang di sekitar kita, atau hidup kita ini jadi batu sandungan? Orang tuh muak lihat kita. Tanda orang yang bertumbuh itu dia disukai banyak orang. Kayak saya ini loh. Ya, nggak usah ngece. Kita harus disukai banyak orang, saudara. Karena ada pengurapan Tuhan atas hidup kita. Dan karena itu Tuhan tambah jumlah orang yang bertobat. Kenapa? 1 orang bertobat, dia cerita sama temannya yang belum bertobat. Kamu tahu nggak? Aku tuh mengenali Yesus. Dahsyat Tuhan itu. Aku diubahkan. Tadinya aku merokok, aku disembuhkan Tuhan. Tadinya aku homo. Saya ketemu dengan orang homo beberapa waktu yang lalu. Dia bersaksi kepada saya, Bu, saya ini tadinya homoseksual. Saya tadinya nggak suka khotbah ibu itu. Saya lewatin terus. Tapi satu saat di tengah masa pandemi, saya ketakutan, Bu, karena saya mengidap ciri-cirinya AIDS. Saya takut mati. Lalu saya periksakan diri, dan benar saya reaktif, Bu. Saya cari Tuhan, saya dapat khotbah ibu. Saya dijamah Tuhan hari itu, saya nangis, Bu. Saya berdoa, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan. Lalu saudara, Roh Kudus memampukan dia, dan dia bertobat. Dia mengasingkan diri dari semua komunitas yang selama ini dia ada, yang membuat dia jatuh dan melakukan hubungan sesama jenis. Lalu akhirnya dia keluar dari sana. Dan puji Tuhan, dia doa puasa, ketika dites lagi negatif. Saya bilang, Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kamu loh. Jangan main-main. Dia berkata, iya Bu, saya sekarang mau dipakai Tuhan. Saya mau selamatkan orang-orang yang dari dunia sana. Tapi saya tidak mau mencobai Tuhan. Saya nggak mau jatuh lagi di tempat yang sama. Karena itu setiap hari, Bu, saya ikut mesbah doa, saya ikut mesbah syukur, di mobil, di kantor, saya dengar khotbah ibu. Itu namanya orang niat mau bertobat. Jangan main-main dengan dosa. Ya, pertama ciri orang bertobat itu, tinggalkan dosa, serahkan dirimu kepada Tuhan, bertobat. Yang selingkuh, bertobat. Yang kepahitan, buang kepahitan, lepaskan. Doa buat orang yang menyakiti engkau. Ayo saudara, kita berlomba-lomba di akhir zaman ini, untuk kita boleh mencapai perkenanan Tuhan. Amin. Ya, supaya Tuhan berkenan, supaya satu saat Tuhan datang, kita layak untuk masuk di dalam kerajaannya yang mulia.